Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 145 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa perusahaan Ultra Jaya Milk Industry. Aktivitas perusahaan. Bahan baku utama yang digunakan untuk proses produksi susu sapi adalah susu sapi segar yang didatangkan dari peternak sapi yang tergabung dalam KWPS Pandeglang. Selain dari Pandeglang, bahan baku ini juga didatangkan dari daerah lain seperti Cisarua, Tasikmalaya, dan Ciparai. Setiap hari menerima sekitar 40.000 sampai 60.000 liter susu sapi segar yang diangkut dengan truk tangki. Pada hari Minggu, kiriman bahan baku susu sapi segar disimpan dan penyimpanan untuk mencegah terjadinya kerusakan karena mikroorganisme. Untuk pembuatan susu UHT ini, PT Ultra Jaya Milk Industry mempunyai spesifikasi tertentu. Jika susu sapi segar yang diterima oleh perusahaan di bawah standar, maka susu tersebut akan dikirim ke perusahaan lain yang memproduksi susu sapi atau susu formula. Profil perusahaan Ultra Jaya Milk Industry. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada 1960-an sebagai sebuah bisnis keluarga dari Ahmad Prawira Wijaja. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi susu yang diolah secara sederhana. Pada pertengahan dekade 1970-an, perusahaan ini memulai menerapkan teknologi pengolahan ultra high temperature atau disingkat UHT, teknologi pengemasan karton aseptik. Pada awalnya, PT Ultra Jaya Milk Industry merupakan perusahaan keluarga yang memproduksi susu yang dipasteurisasi. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pemilik kemudian membenahi perusahaan dengan mengubah status dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum. Selanjutnya, analisa manajemen proses bisnis. Analisa proses manajemen bisnis merupakan salah satu kajian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui rangkaian kegiatan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu analisa faktor lingkungan strategis. Yang pertama, faktor internal. Kekuatan atau strength. 1. Keterampilan para pekerja. Keterampilan para pekerja dalam mengolah berbagai bahan baku seperti susu, kacang hijau, dan hingga teh. Kedua, daya tahan susu sapi. Produk olahan susu alternatif minuman UHT yang baik bagi kesehatan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan menjaga daya tahan susu sapi dengan teknologi tinggi agar tidak mengubah cita rasa. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Kegiatan promosi kurang. Meskipun olahan susu sapi Ultra Jaya Milk Industry yang sudah berkembang lama dan cukup diketahui banyak orang, namun ketika pihak manajemen perusahaan melakukan promosi yang kurang, maka akan juga berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan. Kedua adalah kesalahan dalam proses produksi. Kesalahan dalam proses produksi dan kerusakan mesin dapat menghambat dan mengganggu kelancaran proses produksi dan dapat mengakibatkan mutu produk terganggu. Selanjutnya yaitu peluang atau faktor eksternal atau peluang. Minat konsumen meningkat. Saat permintaan konsumen meningkat terhadap suatu produk, maka akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah ancaman atau threat. Banyaknya produk sejenis di kota Bandung, seperti banyak olahan minuman sejenis yang beredar. Kedua, pengaruh globalisasi dapat menjadi ancaman karena ketidakpastian dalam menyikapi aturan-aturan yang ada, misalnya standarisasi mutu produk, perdagangan, manajemen mutu lingkungan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.